Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ratnasari, NPM 221186206177. Di sini saya akan membuat tugas evaluasi, tugas UTS dari Bapak Abduludin. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek perencanaan tes. Yang dimaksud dengan tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu atau suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes juga dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kondisi siswa, yaitu prestasi belajar siswa, kondisi siswa, yaitu tes merupakan alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan. Aspek-aspek perencanaan tes, yang pertama ada pemilihan butir soal. Pemilihan butir soal yang tepat dan relevan dengan tujuan tes. Yang kedua ada tipe soal yang akan digunakan. Tipe soal yang akan digunakan seperti esai atau lain-lain, harus sesuai dengan tujuan tes dan kemampuan siswa. Yang ketiga ada aspek yang akan diuji. Aspek yang akan diuji seperti kognitif, efektif, atau psikomotorik harus jelas dan spesifik. Yang keempat yaitu ada format butir soal. Format butir soal harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kelima yaitu ada jumlah butir soal. Jumlah butir soal yang tepat harus dipilih tergantung pada tujuan pembelajaran dan ragam soal yang akan digunakan. Yang keenam, ada distribusi tingkat kesulitan butir soal. Distribusi tingkat kesukaran butir soal harus seimbang agar siswa dapat menunjukkan kemampuan mereka secara adil. Yang ketujuh yaitu ada kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes harus disusun dengan baik agar tes dapat mengukur kemampuan siswa secara objektif. Baiklah, soal yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif dan psikomotorik memerlukan beberapa langkah yang sistematis dan berorientasi pada standar kompetensi yang dijabarkan menjadi kemampuan dasar yang indikator. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti. Yang pertama yaitu ada memahami tes, pengukuran, dan penilaian. Dalam konteks penilaian, tes, pengukuran, dan penilaian memiliki makna yang berbeda secara teoritik. Tetapi dalam kegiatan pembelajaran sulit untuk membedakan dan memisahkan batasan di antaranya. Yang kedua yaitu menyusun soal yang sesuai dengan kisi-kisi instrumen. Yang ketiga ada membuat soal yang berorientasi pada standar kompetensi. Ranah psikomotor harus mengacu pada standar kompetensi yang dijabarkan menjadi kemampuan dasar. Yang keempat ada membuat soal yang berorientasi pada materi pembelajaran dan pengalaman belajar. Soal harus dijabarkan dari indikator dengan memperhatikan materi pembelajaran dan pengalaman belajar. Yang kelima ada membuat soal yang berorientasi pada kemampuan dasar dan indikator. Setiap butir kompetensi dijabarkan menjadi 3-6 butir kemampuan dasar. Yang keenam yaitu membuat soal yang berorientasi pada kemampuan dasar indikator. Setiap butir kompetensi dijabarkan menjadi 3-6 butir kemampuan dasar. Yang ketujuh yaitu membuat soal yang berorientasi pada kemampuan dasar dan indikator. Setiap butir kompetensi dijabarkan menjadi 3-6 butir kemampuan dasar. Yang kedelapan yaitu membuat soal yang berorientasi pada kemampuan dasar indikator. Setiap butir kompetensi dijabarkan menjadi 3-6 butir kemampuan besar. Yaitu yang seterusnya ada membuat soal yang berorientasi pada kemampuan dasar dan indikator. Setiap butir kompetensi dijabarkan menjadi 3-6 butir kemampuan dasar. Selanjutnya yaitu membuat soal yang berorientasi pada kemampuan dasar. Setiap butir kompetensi dijabarkan menjadi 3-6 butir kemampuan dasar. Setiap butir kemampuan dasar dapat dijabarkan menjadi 3-6 indikator dan setiap indikator harus dapat dibuat lebih dari 1 butir soal. Baiklah, saya akan menjawab soal yang ketiga yaitu apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Ciri-ciri butir suatu tes dianggap baik jika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu ada validitas, tingkat untuk mengetahui
kesahihan, yakni ketepatan terhadap apa yang hendak diukur. Tes harus dapat mengukur apa yang diharapkan untuk diukur. Yang kedua yaitu reliabilitas, tingkat untuk mengetahui keajengan, yakni keterendalan jika digunakan pada waktu dan tempat serta situasi yang berbeda. Tes harus dapat diulang dengan hasil yang sama jika digunakan pada kondisi yang sama. Yang ketiga yaitu ada objektivitas, tingkat untuk mengetahui keobjektivitas, mengukur apa adanya. Tes harus dapat mengukur kemampuan siswa secara objektif tanpa adanya bias pribadi. Yang keempat ada praktikabilitas, tingkat untuk mengetahui kemudahan dalam melaksanakan dan mengolahnya. Tes harus dapat diadministrasikan dengan mudah dan dapat diolah dengan cepat. Yang kelima yaitu ekonomis, tingkat untuk mengetahui pembiayaan dalam pengolahan dilihat dari waktu, dana, dan tenaga yang diperlukan. Tes harus dapat dibuat dan diadministrasikan dengan biaya yang efektif. Perpaduan antara kelima kriteria tersebut dapat dianggap baik atau kurang baik, namun tidak selalu perpaduan tingkatan paling tinggi dan kriteria tersebut menunjukkan tes yang baik. Tes yang baik harus dapat mengukur kemampuan siswa secara efektif, efisien, dan objektif, serta dapat diadministrasikan dengan mudah dan biaya yang efektif. Baiklah, soal yang keempat yaitu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli serta sumber penulis tahun, judul, dan penerbit. Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kesahihan, keajengan, dan keterendalan suatu program, produk, atau kegiatan. Berikut adalah 3 definisi evaluasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu evaluasi sebagai proses penilaian. Menurut Johan M. Eklos dan Hasan Sadili, evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui nilai atau manfaat suatu program atau kegiatan. Evaluasi ini dapat menjadi netral, positif, atau negatif, dan biasanya dilakukan untuk mengambil keputusan tentang nilai atau manfaat suatu program. Yang kedua yaitu evaluasi sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi. Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program atau kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk menentukan alternatif yang dapat dalam mengambil keputusan. Evaluasi ini memiliki fungsi utama untuk menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu ada evaluasi sebagai mencari sesuatu yang berharga. Menurut Worten dan Sandres, evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi, serta alternatif prosedur tertentu. Evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia, karena hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal pasti akan menilai apakah yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan keinginan semula. Sumber penulis yang pertama yaitu Johan M. Eklos dan Hasan Sadili 1983. Yang kedua ada Suharsimi Arikunto 2004. Yang ketiga yaitu Worten dan Sandres 1979. Yang keempat Jihad dan Haris 2012 dan Purwanto 2013, Arifin 2011, Depdiknas 2003, UNICEF 2017. Baiklah, sekian UTS yang dapat saya lakukan. Saya tutup dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.